Ya. Salam selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya ini? Puji Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita, pelajaran kecerdasan artifisial, siapa yang hari ini hadir? Siapa yang hadir? Ini kalian harus mengunjungi dia. Siapa lagi yang tidak hadir? Jadi semua hadir ya. Mantap. Ya, anak-anak yang berkasih di dalam Tuhan. Nah, Mister mau tanya dulu sebelum kita mulai dengan pelajaran kita. Apa yang kalian tahu tentang kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan atau yang disebut dengan AI? Ada yang kalian tahu? Robot yang dirakit oleh manusia. Robot yang dirakit oleh manusia. Ada lagi? Ya. Sebuah program yang dibuat manusia untuk membantu manusia. Sebuah program yang untuk membantu manusia ya. Oke, mari kita sama-sama di sini. Pernah kalian pakai Instagram kemudian dengan filter? Pernah ya? Pernah. Atau mungkin pada saat kalian menonton Netflix kemudian ada menu apa namanya, menu film, baik itu film yang bagus, yang kurang bagus, kurang bagi kalian, atau film action dan sebagainya, pernah? Pernah ya. Nah, secara tidak langsung kalian sadar atau tidak bahwa ini adalah bagian daripada kecerdasan artifisial. Mari kita sama-sama. Buat kalian ini menggunakan tangan manusia atau dari kecerdasan artifisial. Ya, bisa memang namanya dari AI langsung. Bisa menggunakan Gemini, kemudian bisa buat. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi tidak digambar oleh manusia, tetapi melalui kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan AI. Nah, mari kita lihat bersama. Tujuan kita belajar hari ini adalah kalian mampu mengenali perangkat KA. Kedua, mampu memilih tools KA yang tepat. KA itu artinya kecerdasan artifisial ya. Dan yang terakhir adalah mampu membuat sebuah konten sederhana dengan kecerdasan artifisial. Nah, apa sih sebenarnya itu kecerdasan artifisial? Kita lihat bersama. Nah, kecerdasan artifisial adalah dimulai dari John McCarthy dan koleganya. Mereka mendefinisikan bahwa KA sebagai ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas. Jadi sedari awal mereka sudah mulai berpikir untuk membuat kecerdasan artifisial. Jadi sebuah ilmu atau dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Jadi dari awal mereka sudah berpikir bahwa mereka akan membuat satu hal yang benar-benar bisa membantu manusia sampai pada akhirnya. Nah, dalam prosesnya ada 3 bagian penting dalam kecerdasan artifisial. Yang pertama adalah simbolik, pembelajaran mesin, dan juga deep learning. Menurut artikel What is Artificial Intelligence di IBM Learning, KA mencakup kemampuan pengambilan keputusan, pemahaman bahasa, dia natural dan pengalaman pola yang didukung oleh algoritma pembelajaran yang terus berkembang. Jadi dia terus berkembang sesuai dengan pola pikir manusia. Jadi pola pikirnya manusia itu ketika kita bermain atau mencari sesuatu di internet, itu dia merekam. Polanya seperti ini. Ternyata si akun ini dia yang belajar ini. Nah, ada prosesnya. Yang pertama, dalam era simbolik, KA dimulai dengan sistem berbasis logika. Mari kita lihat. Yang pertama kali, pada tahun 1997, komputer catur di Blue berhasil mengalahkan juara satu dunia, Garry Kasparov, dalam pertandingan 6 babak. Dia hanya menggunakan komputer, tetapi dia merekam ulang. Dan merekam bagaimana cara bermainnya supaya bisa menang.
itu dia berproses menjadi lebih baik. Pada tahun 1997 barulah komputer Catur itu berhasil mengalahkan juara catur dunia. Ini proses era sebelum. Selanjutnya di dalam pembelajaran musik, kakak bertransisi ke algoritma yang belajar dari data. Ini yang bisa bilang belajar dari data. Nah, ketika kalian lihat Netflix, YouTube, dan apa namanya satu lagi aplikasi di dalam Spotify, apapun itu, Tokopedia menyarankan produk-produk atau film dan sebagainya. Yang selama ini kalian buka Facebook, pasti kan ada iklan-iklan ya tuh. Nah, iklan otomatis itu dibuat dengan kecerdasan artifisial. Jadi apa yang kalian buka? Misalnya kalian sering membuka baju, kalian sering membuka apa lagi itu? Apa namanya? Jual beli apa kopi, sepatu dan sebagainya. Nah itu akan keluar ketika kalian buka Facebook, kalian buka Instagram, itu iklan itu akan keluar. Woi, sepatu basket harganya 50.000. Promo, maksudnya 50.000 ini apa? Begitu diklik, ternyata 50.000 itu maksudnya adalah ongkos kiri. Bukan iklan kan biasa begitu. Nah, itu belajar dari transisi terus hingga pada akhirnya pada satu titik di mana KA mencari puncaknya dengan jaringan saraf ilmuwan yang mendalam. Salah satu contohnya adalah sudah pernah pakai Voice, Google Assistant, Siri itu kalau masalah di iPhone. Kemudian ada ChatGPT, ada lagi begini, ada lagi yang baru. Ini sekarang diumumkan dari Google juga. Ada satu lagi selain ini. Nah inilah yang menggunakan ini untuk memahami bahasa manusia secara natural. Jadi dengan pola-polanya itu secara natural dia mempelajarinya. Nah inilah kecerdasan artifisial. Mulai satu lagi. Ini yang sekarang lagi dibuat sampai sekarang otomatis mungkin. Dia cuma dengan program. Contohnya misalnya, ya Daniel mau pergi ke sekolah pakai mobil, itu bisa diprogram saja. Masih sampai di rumah, pulang lagi ke rumah dengan program yang sama. Jadi kita bisa kemana? Main basket itu bisa. Sudah terprogram semuanya. Jadi langsung pulang jam 12, nah jam 3 selesai, mobil itu langsung datang. Mobil itu langsung datang, setelah itu langsung Daniel pulang ke rumah. Sesuai dengan program yang ada. Nah, dia akan merekam, oh sisi mobilnya ada di sebelah sini, maka saya harus di sebelah mana. Menggunakan teknologi secara ekstensif untuk penglihatan komputer visual dan seterusnya. Ini yang luar biasa kecerdasan artifisial. Bahkan ketika kalian nanti masuk dalam dunia kuliah, dunia kerja, kalian akan menggunakan ini. Tapi ingat, kecerdasan artifisial tidak dapat dilakukan manusia. Karena segala sesuatu yang perintah, dan lainnya itu dibuat oleh manusia. Pada program ataupun juga yang disampaikan di sini. Oke. Karena kita boleh praktek. Prakteknya adalah silakan kalian buka di ini, kalian mau buka ChatGPT silakan kalian buka. Ini salah satu perintah dari ini atau dari ini kita buat dari ini. Perubahan cuaca yang ada di Papua, cuaca dingin dan hujan, dari cuaca hujan kepada cuaca salju. Nah contohnya kita perlihatkan ya, kalian bisa buat, bisa menggunakan ini. Contohnya buatkan saya gambar
seorang anak SMA sedang mengikuti dalam mari kita lihat. Nah, kenapa bisa salah? Kurang jelas. Orang spesifik. Coba kalian buat di dalam begini atau tulisan begini, silakan. Buat di komputer kalian sendiri, bebas. Kalian mau bikin apa? Misalnya menggambar Ustaz Aris yang ganteng sedang menenteng mobil baby. Nah, coba kita praktekkan bersama. Kita pakai ini boleh, pakai begini boleh, tapi nanti yang kedua kalian bisa ganti. Kalau kalian tadinya pakai begini, kemudian kalian ganti menggunakan jadi begini. Buat satu perbedaan. Apa perbedaannya? Kalian nilai. Perbedaannya jadi begini, perbedaannya begini, atau perbedaan apa lagi besar? Sudah bisa? Gambarlah seekor tumbuhan sedang bertengger di dalam pohon dengan realistis. Setting waktu di malam hari dengan gambar bulan yang bersinar. Luar biasa. Ya, sudah sesuai dengan ekspektasi? Ini menggunakan ChatGPT. Oke, coba menggunakan begini. Itu menggunakan ChatGPT. Coba lihat mana tadi. Iya. Sudah ya.
Dia hitam. Masyarakat yang susah yang di sini bawa-bawa pejabat. Sesuai dengan ekspektasi. Buat ibu bisa melawan. masih dulu. Oke, kalau perbandingan ya, yang menggunakan Gemini dan juga menggunakan LGBT. Yang gede nggak paham. Belum bisa buat. Kalau saja sekolah yang menampilkan anak spesial. Dari yang lain, kita juga kata-kata yang lain. Kalau saya itu bisa. Akhirnya dia membaca. Dia membaca dan dia belajar. Bahkan gambarnya, wih luar biasa. Jadi gambarnya, romnya biasa. Jangan modal itu proses. Coba, bisa. Itu sudah ada. Oke, jika kalian sudah bisa, maka
Oke, sekarang silakan kalian buat ya, silakan kalian buat logo officialnya. Jadi itu sebagai bentuk promosi kalian. Misalnya kalian punya kopi, namanya kopi senja. Silakan kalian buat promosinya melalui gambar logo. Buat logonya. Logo kopi senja. Mau nuansanya seperti apa? Itu dari kalian. Ini adalah warna yang paling berbahaya. Ini kalau di buat perbedaan ya, perbedaan antara ini dan CCTV. Bisa kenapa mereka berdua itu? Iya. Sudah bisa. Tanpa pengakuannya. Ya, foto. Logo kopi senja. Nanti ke sana ya. Ya, lalu bagaimana caranya supaya dulu Buat gambar yang kita sesuai dengan Berarti di awal ketika kalian tidak membuat gambar logo komisi ya, kita pasti gambarnya apa? Kemudian pemandangan dan sebagainya. Tapi kita harus buat lebih detail lagi, lebih spesifik lagi. Ya, nice. Siapa
Dua menjadi bulat. Itu juga sama. Oke, betul. Tapi ini Oke, ada yang mau mengomentari ataupun memberitahu kepada teman-teman kalian perbedaan antara ChatGPT dan Gemini dari hasil yang sudah kalian buat? Ada? Menurut kalian apa yang menurut kalian mudah menggunakan Gemini atau menggunakan ChatGPT? Gemini. Berdasarkan teman-teman kasih alasan yang benar. Karena kalau jadi punya proses gambarnya itu lama. Kalau ini itu langsung pas ada punya prosesnya. Ada lagi yang bisa mengomentari? Saya mau isi sedikit. Tidak ada? Tidak ada. Oke. Dari hasil yang kalian dapatkan ini, seperti tadi waktu itu namanya pemain bola ya, Cristiano Ronaldo sedang bikin apa ini? Nah ini hasil korupsi, tikus-tikus. Nah sebelumnya bisa langsung seperti itu atau bagaimana? Sebelumnya langsung begini? Iya, tidak seperti itu. Iya. Nah ceritanya pertama bagaimana? Langsung ya, buatkan tikus-tikus di jalan makan uang. Akhirnya muncullah tikus-tikus itu makan uang ya. Masuk secara sesuai dengan ekspektasi. Sesuai dengan ekspektasi. Nah itu. Oke, apakah Lalu sudah apa? Belum? Masih dalam bentuk gambar. Logonya bulat. Yang mana sudah dapat? Pokoknya dengan ChatGPT ini. Ya, ada yang senang menggunakan ChatGPT, ada yang senang menggunakan Gemini. Pada akhirnya mereka bisa membuat gambar seperti ini, seperti yang kalian buat, foto dan sebagainya. Itu hasil daripada searchingnya mereka tentang di dalam database. Ya, dalam data tersebut sudah terkumpul semua. Makanya kita belajar nih dari hasil-hasil gambar-gambar yang ada, kemudian misalnya kucing bermata empat, bagaimana kita tahu kucing? Sedangkan dia adalah sebuah program. Bagaimana kita tahu kucing? Nah, dia mencari tahu dulu, dia searching dulu, dia cari tahu dulu apa itu kucing, seperti apa bentuknya kucing, barulah dia membuatnya. Oh ini namanya mata, oh ini namanya hidung, dan sebagainya. Nah, barulah dia bisa masuk ke dalam. Jadi itu yang disebut dengan kecerdasan artifisial. Ya, sudah dapat semua? Oh ini luar biasa ini. Waduh ini sudah kayak kopi ini. Oke, apa yang bisa kalian pelajari? Kan sampai aplikasi AI itu kayak bagaimana proses AI yang muncul lebih cepat atau lebih lambat sama aplikasi yang lain. Ada lagi? Dari Abigail, apa pelajaran apa yang kamu dapat dari pelajaran kecerdasan artifisial? Membantu, bisa begitu? Bisa dijelaskan membantu dalam apa alasannya? Mari.
pelajaran dia kehidupan sehari-hari bagi saya ada pelajaran dan sebagainya bagi saya. Nah, anak yang terkasih, pergunakanlah kecerdasan ini dengan baik dalam pekerjaan kalian, dalam keseharian kalian. Tetapi ingat bahwa tidak 100% yang kalian dapatkan itu adalah murni dan benar. Jadi harus asal lagi kalian cari tahu lagi gimana. Contoh, waktu itu Mister buat menghitung luas segitiga. Menghitung luas segitiga itu gimana? Alas kali tinggi per 2 atau setengah kali alas kali tinggi. Nah, setelah Mister udah cek, Mister cari begini, Mister cari bisa segini. Yang ada adalah mencari luas segitiga itu adalah alas kali tinggi per 2. Tetapi ketika Mister cross check lagi ke matematika, yang benar adalah setengah kali alas kali tinggi. Artinya bahwa tidak 100% kecerdasan artifisial ini benar. Jadi harus digunakan yang baik. Jangan sampai salah sesuai semua loh. Ya. Demikian pelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan belajar bagaimana kita bisa menggunakan kecerdasan artifisial ini dalam bentuk yang berbeda. Kalau tadi kita dalam bentuk gambar, ada ceritanya, nanti ada lagi yang lebih detail. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.